Ini harus digarisbawahi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ingat semua pemuda juga sekarang sedang memulai hal yang sama seperti bapak mulai dulu. Jadi berikanlah kami waktu. Berarti bisa masuk materi untuk waktu nazar nanti ya. Jadi bapak-bapak ini kan saya memang belum punya, sama kayak bapak dulu. Jadi kalau kita lihat secara sederhana, Rasulullah saja menikahkan anaknya dengan mudah. Tidak diminta 100 ekor unta. Karena pada saat itu Ali memang tidak mampu. Ali hanya punya satu baju perang saja. Lalu akhirnya Rasulullah nikahkan. Kita tuh terkadang mencari pasangan yang sepadan lah ya. Sekufu. Misalnya kita sekufu, kita mungkin punya penghasilan ya 1 bulan misalnya 1 juta atau 2 juta. Ya sudah, ya kita carilah yang sekufu sama kita. Jangan kita cari anaknya pejabat, atau kita cari anaknya fulan atau anaknya Alan. Yang bedanya aja 1 juta. Yang beda 1 juta. Yang dia setiap minggu harus ke salon, mungkin harus jutaan menghabiskan uang. Maka ini juga dia. Jadi cari yang sekufu lah. Podcast Faida. Mosbet Muslim Daily Outfit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ana, Iqbal, dan juga Dais. Hari ini senang sekali kita bisa kembali di obrolan ringan, santai, dan juga penuh faedah ilmu tentunya di podcast Sunnah Muhammad. Apa kabar, Is? Alhamdulillah baik. Masya Allah, nih hari ini suasana langsung berbeda ya. Biasanya di indoor, hari ini outdoor ya. Ini nggak green screen ya, bukan ya? Dan ini nyata ya. Ini nggak panas hari ini. Biasanya kita sering kepanasan, ini nggak panas. Baik. Full angin hari ini. Nah, insya Allah untuk hari ini kita bakal ngobrol seru nih, Is. Tentunya bersama guru kita, ada Ustadz Haris Abu Naufal Fidahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustadz, ini dalam rangka apa sih sebenarnya, Ustadz? Kita sampai bingung gitu mau jelasin ya. Mungkin ngabisin ini ya hari pekan gitu, hari akhir pekan. Nah, jadi mungkin cocok dengan suasana ini juga pembahasan kita hari ini, Ustadz, terkait dengan pernikahan. Iya, cocok banget nih. Cocok karena juga pandemi seperti ini mungkin banyak orang yang butuh semangat hidup. Jadi kalau sendiri kan semangatnya satu. Kalau berdua jadi semangatnya lebih banyak. Bahaya nih, takutnya ada pakai aplikasi aplikasi yang bisa kedetek yang jomblo. Bisa semangatnya bertambah, bisa semangatnya berkurang. Ini udah tambah beban nih, Ustaz. Nah, mungkin kayaknya seru kalau kita bahas menikah di siang hari ini, dan tentunya kami ingatkan kepada antum semua, nanti di akhir sesi kita akan mereview beberapa produk makanan yang sudah hari ini menjadi sponsor kita ya, partner kita. Dan insya Allah kita akan review satu persatu, dan kebetulan juga sudah hadir di depan kita semuanya. Tapi kita pengen bahas lebih lanjut nih masalah tema kita pada siang ini tentang menikah, Ustadz. Nah, mungkin dari Ustadz sendiri nih, kalau kita lihat banyak hari ini yang sebenarnya ikhwan-ikhwan ini sudah mempersiapkan diri nih, Ustadz. Cuman mungkin ada nggak langkah-langkah atau step by stepnya yang harus disiapkan seperti itu, mungkin biar jangan terlalu jauh melenceng dari hukum syar'inya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi pertama yang perlu dipersiapkan sebenarnya dalam pernikahan itu adalah niat yang kuat. Jadi ketika seseorang itu punya niat yang kuat untuk menikah, dan kemudian dia melihat seorang wanita ada sedikit kekurangan A, B, C, D, itu biasanya dia akan mudah untuk dia terima. Tapi kalau nikahnya hanya sekedar takut dibully, berat untuk menjawab pertanyaan kapan nikah, ya akhirnya yaudahlah, setidaknya saya sudah pernah nazar gitu kan. Udah nikah kamu, sudah nazar, cuman ya qadarullah nggak jadi. Ya setidaknya kalau hanya untuk menghilangkan status saja sebenarnya. Makanya akan banyak nanti abu-abu nazar ya. Di dalam permasalahan. Jadi hal yang pertama yang perlu dipersiapkan sebenarnya dia punya niat yang kuat untuk menikah. Dan dia harus punya tujuan untuk apa sih yang mau menikah. Ya, dan yang ketiga dia harus menyadari ketika dia akan menikah, dia tidak hanya cerita mulu-mulu bahagia. Ya, dia tidak hanya menggambarkan nikah itu seperti tulisan yang ada di flyer-flyer ataukah video-video pendek dan sebagainya. Tapi dalam pernikahan itu ada sesuatu yang memang dia harus mempersiapkan dirinya. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang yang baru menikah, kita kan disunahkan untuk membaca barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama bainakuma fi khair.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu ya di dalam kondisi engkau lagi sedang akur. Dan juga kalimat wa barakallahu alaik. Alaik itu maksud dijelaskan oleh para ulama ketika engkau sedang punya masalah dengan istrimu. Jadi ini awal pertama yang seseorang itu mendoakan kepada orang yang menikah. Yang berarti isyarat di sini dalam pernikahan itu ada hal-hal yang akan kita hadapi. Maka mungkin itu sesi selanjutnya kita bahas satu pertanyaan yang lainnya. Tapi setidaknya pertama kali yang harus dipersiapkan adalah niat yang kuat. Nah, yang kedua, ya kita tidak memungkiri setiap orang tua akan menerima lamaran seorang laki-laki. Itu kan pasti hal yang wajar lah, yang menurut saya dia tanya di mana kerjanya. Ya karena mau tidak mau kan ketika dia akan anak perempuannya diserahkan kepada seorang laki-laki, ya laki-laki yang bisa memberikan kehidupan seperti orang tuanya telah memberikan kehidupan. Dan itu sesuatu yang wajar menurut saya untuk ditanya. Maka seorang pemuda yang ingin dia punya kuat nikah, ya maka dia persiapkan pekerjaan apa yang harus dia kerja. Jadi jangan selalu pekerjaan itu terkadang sebagian orang kan PNS. Jadi kalau nggak PNS sudahlah, saya kapan dibuka PNS lah baru lamar kerja. Padahal kan banyak hal-hal yang bisa dia lakukan yang terkadang sebagian orang tua, apalagi mungkin orang tua yang sudah kenal agama, dia sebenarnya nggak bertanya berapa sih penghasilan kamu satu bulan. Dia cuma tanya kerja kamu apa. Walaupun mungkin kerjanya cuma penghasilannya minim, cuma cukup makan ya sehari-hari, itu mungkin orang tua yang ngerti agama dia tidak akan menolak. Benar-benar Ustaz. Jadi ini persiapan yang harus dipersiapkan. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu untuk diketahui kepada orang yang akan mau menikah, dia jangan menazor melihat seorang wanita sampai dia bisa memastikan dengan data-data yang telah dia dapatkan dari sifat dan ciri-ciri wanita tersebut sudah cocok dengan dia. Ya, jangan nazar di belakang. Dalam arti kata dia nazar tanpa sepengetahuan dari walinya. Ini pertama sudah salah. Ya, dan dia sudah masuk sesuatu bukan dari pintunya. Terus yang kedua, bisa saja ketika perempuan tadi dilihat oleh laki-laki tadi dia setuju. Lah ternyata bapaknya nggak setuju. Oh iya. Ternyata ibunya nggak setuju atau keluarga lainnya nggak setuju. Berarti apa? Dia harus benar-benar ketika wanita akan dinazar tersebut, pertama pihak keluarga memang sudah menyetujui, dan dia dari data yang dia dapatkan itu menazar itu cuma sekedar pelengkap saja. Yang berkata setidaknya dari informasi yang dia dapatkan 60% atau sekitar 70% dia sudah siap untuk menerima. Ya, jadi walaupun nanti masih bisa ditolak, bisa ditolak. Tidak mesti seseorang sudah nazar itu harus menerima, nggak mesti. Tapi setidaknya dia sudah punya kemungkinan besar dia sudah siap untuk menerima wanita tersebut sebagai suami istrinya. Dan si perempuan juga memang sudah siap dari sisi keluarganya karena dia butuh wali dalam menikah menerima laki-laki tersebut. Tapi jangan coba-coba, jangan dijadikan mainan. Kenapa? Karena melihat aurat seorang wanita hukum asalnya adalah terlarang, haram hukumnya. Dan kemudian menjadi boleh itu pada hal-hal yang sifatnya sempit. Kapan? Ya misalnya dia menodor, dia ingin nikah, atau ada dokter yang harus operasi, atau lain sebagainya, hal yang darurat. Jadi kalau seandainya dia nodor, coba dulu deh, mungkin cocok. Ya, nggak cocok. Lihat sana lagi. Mungkin coba tes dulu lah, mungkin cocok. Nggak bisa. Karena dia sudah melihat sesuatu yang nggak dia boleh dia lihat. Setidaknya dia memang sudah punya niat kuat untuk dia menikah. Berarti nazar dari Google nggak boleh ya? Iya. Karena kebanyakan Ustaz kan ini sekarang misalnya kita mau ketemu sama akhwat-akhwat bercadar nih, ini kita nggak tahu nih database-nya di mana Ustaz. Biasanya cari nih tempat kuliahnya, nanti keluar tuh di Google betul-betul lamanya. Oh ini ternyata nggak boleh. Jadi sebaiknya tetap melalui wali. Betul. Ustaz, ngomong-ngomong soal nazar ya Ustaz. Kan nazar itu untuk memastikan kita tertarik secara fisik dengan calon pasangan kita Ustaz. Nah, jadi sebenarnya seberapa penting posisi kita memiliki ketertarikan fisik terhadap pasangan kita? Karena sebagian masyarakat juga menyalahkan itu. Berarti kenapa kita hanya mencintai seseorang dari fisiknya saja? Apakah Islam sebenarnya mengajarkan kita untuk mencintai fisiknya dulu, atau kita mencintai agamanya dulu Ustaz? Kadang ada juga nih Ustaz, agamanya baik, pas lihat fisiknya udah gak cocok nih Ustaz. Itu gimana sebaiknya langkah yang harus kita ambil Ustaz? Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, wanita itu kan dinikahkan karena 4 perkara. Yang pertama karena nasabnya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena cantiknya. Maka kata Nabi SAW, pilihlah yang paling bagus agamanya. Karena ketika dia bagus agamanya, yang lainnya itu akan menjadi terwakili. Dan apakah tidak boleh seseorang menikah dengan wanita yang cantik?
Mana dalil larangannya? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan justru Rasulullah mengatakan wanita itu dinikahkan dengan disebabkan 4 perkara. Namanya laki-laki pasti dia akan mencari yang cantik, dan cantik ini sifatnya relatif ya. Iya, relatif. Bisa saja cantik menurut saya, nggak cantik menurut orang saya. lain. Ya, betul. Ya, itu. Tapi katanya itu cantiknya pas-pasan. Jadi kalau cantiknya sepakat itu nggak semua cantik. Cuma nggak ada kias lah. Katanya seperti itu. Tapi kita kembali lagi. Jadi disebutkan oleh ulama kenapa laki-laki itu ketika menikah mencari perempuan yang cantik. Maksudnya cantik ya menurut apa yang menurut dia cantik ya. Benar-benar Ustaz. Karena itulah awal pandangan yang dia lihat. Kan dia kan nggak lihat dulu isi dompetnya, Betul. dia nggak lihat dulu akhlaknya gimana. Yang pertama dilihat adalah fisiknya. Yang dilihat adalah wajahnya. Nah, ketika wajahnya sudah ada ketertarikan dalam hati, nah ini akan memberikan motivasi, tenaga, power untuk dia lebih mencintai istrinya tadi. Itu sebabnya. Sebab yang kedua, kenapa wanita itu dinikahkan dari sisi harta, dari sisi nasab yang bagus. Karena yang namanya perempuan itu kan dia makhluk yang lemah. Benar-benar Ustaz. Nah, ketika si laki-laki dia menyadari bahwasanya istri yang dia nikahkan inilah perempuan yang memiliki nasab yang mulia. Ini bukan orang main-main, ini keturunan bangsawan dan lain sebagainya, sehingga akan lebih mudah untuk dia menghormati wanita tadi. Dia akan lebih memuliakannya. Benar. Dia akan lebih memuliakan, dan itu subhanallah ya. Dan memang tabiatnya manusia. Wah, ini istri saya nih, kalau dia teh cut lah ya. Iya. Ini keturunan bangsawan, jadi ada bentuk hal yang dia akan lebih memuliakan. Dari sisi harta, yang namanya kehidupan laki-laki, ada hal-hal yang terkadang dia itu ada kejepit ekonomi, misal di PHK atau misalnya dia sakit atau lain sebagainya, maka dengan harta yang dimiliki oleh si istri tadi dia bisa membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika memang kondisi-kondisi yang seperti kita sebutkan tadi. Jadi ketika itu datang seorang sahabat atau diskusi antara Abdullah bin Mas'ud dengan istri beliau. Istri beliau adalah orang yang punya harta. Beliau bin Mas'ud kan kakinya beliau kecil, mungkin dalam kondisi tertentu beliau tidak bisa mencari nafkah. Kemudian istrinya berkata, "Wahai suamiku, apakah boleh aku menafkahkan hartaku untuk dirimu?" "Ya, boleh. Coba engkau tanya kepada Nabi SAW." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Coba engkau saja yang bertanya." Akhirnya ditanyalah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membolehkan. Jadi ini salah satu manfaat ketika seseorang menikah ya dengan maksud dan menikah mencari wanita yang punya banyak harta. Salah satunya adalah ini tujuannya. Namun dari semua perkara-perkara tersebut yang paling penting adalah yang paling baik agamanya. Itu yang paling baik, karena ketika di hartanya banyak, cantiknya luar biasa, nasabnya bagus, tapi agamanya nggak ada. Iya. Itu tidak akan menguatkan rumah tangga, tidak akan merekat rumah tangga. Karena terkadang inner beauty itu akan lebih membuat laki-laki itu terpesona kepada seorang wanita. Tonjol di awal ya Ustaz ya. Iya, dan itu mungkin munculnya ya setelah dia walaupun mungkin cantiknya biasa-biasa saja, tapi ketika karena dia sikapnya, attitude-nya, cara dia berbicara, itu kan membuat seseorang itu akan lebih terkesima dengan pasangannya. Namun seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada masalah seseorang mencari seorang wanita yang cantik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan 2 hal. Jadi ada pilihan ini. Ada seorang wanita yang agamanya 9, cantiknya 7. Yang satu cantiknya 9, adapun agamanya 7. Mana yang dipilih? Yang pertama. Yang cantiknya Ustaz. Nah, kalau dia pilih yang mana? Yang cantiknya Ustaz. Yang cantiknya 9, agamanya 7. Nah, ini misalnya nanti saya diserang netizen nanti. Agamanya bisa ditambah gitu. Bisa ditambah. Gawat nih. Kalau Iqbal nonton di rumah nih internetnya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan kalau seandainya seseorang ya memang yang paling penting saya cantiknya dulu nih. Ya adapun agamanya nanti mungkin saya sering ajak kajian, saya bisa ajarin dia, maka dia pilih yang cantik tadi. Cantiknya 9, agamanya 7. Bagus, dia punya agama baik. Bukan wanita fasiqoh, bukan wanita jalan, tapi wanita yang soleha. Tapi ya beda sama wanita yang satunya, nilai agamanya 9 tapi kecantikannya 7. Jadi kata Syekh, kalau seandainya seseorang memang yang paling terpenting buat dia cantik dulu lah. Yang lain nanti kita atur di belakangan ya. Apalagi memang dia sudah siap, ya udah dipilih itu. Tapi kalau seandainya memang dia nggak mementingkan, ya udah saya nggak penting lah. Yang paling penting saya soleh dan lain sebagainya, maka dia nikah perempuan yang kedua tadi. Jadi sebenarnya ini pandangan Bang ya. Jadi tidak ada maksud mengecilkan apapun di sini, siapapun di sini kita cantik, kita tampan dengan persepsi pasangan kita relatif masing-masing ya, relatif semua. Jadi kita nggak bilang yang putih itu harus lawannya putih juga. Nggak juga harus tinggi, yang kurus itu cantik gitu kan. Jadi beda-beda gitu kan. Masing-masing orang punya persepsinya sendiri soal itu. Jadi kita takutnya disalahpahami nih. Jadi kita itu dia tadi menyuruh orang untuk mencari yang kaya, yang nasabnya bagus, sehingga orang biasa tidak wajib untuk tidak cocok untuk dijadikan pasangan. Ini kita garis bawahi dulu nih. Bahaya nih dipotong
Selesai kita. Selesai ya. Nah tadi kayak Ustadz bilang tadi, artinya relatif itu ada dua. Maksudnya tadi ada dua. Apakah dia mau melihat secara agamanya atau masalah kecantikannya. Nah sekarang nih yang jadi pertanyaannya Ustadz, kalaulah terlepas dari kita bahas masalah kecantikan atau mungkin agamanya ya, mungkin hari ini yang terbesit lagi Ustadz tentang hari ini ketika seorang pemuda itu sudah dihadapkan untuk bersiap-siap untuk menikah, tapi hari ini dihadang dengan sebuah mahar yang sudah memang dipatokkan dari pihak pasangannya. Nah itu mungkin agak jadi berat ya jadi ini mungkin terjadi beberapa di kalangan pemuda kita di tanah air, kayaknya di semuanya ya. Nah ini sebenarnya dari orang tua sendiri nih Ustadz. Kalau tadi kita bahas tentang anak mudanya ya, ini sekarang tentang orang tuanya. Boleh nggak Ustadz kayak orang tua itu mematok kisaran mahar kepada calon untuk karena ini penting Ustaz karena ini kita bantu ikhwan-ikhwan juga ya. Jadi semoga video ini bisa dipotong dan nanti bisa disebarluaskan sehingga banyak orang tua yang bisa paham. Karena Ustaz kan kita juga tadi seperti yang disampaikan, nikah jadi tidak mudah akhirnya Ustaz ya, padahal itu satu ibadah yang sangat diutamakan salah satunya dalam Islam. Jadi bagaimana Ustaz memberikan pandangan, apakah kita cukup menasihati pasangan-pasangan dan wanita, jadilah sebaik-baik wanita dengan semurah-murahnya mahar atau semudah-mudahnya mahar. Itu gimana itu Ustaz? Nah, jadi sebenarnya apa yang kita diskusikan, Rasulullah SAW seperti kata Dais tadi mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita yang paling mudah dari maharnya. Ya. Dan Nabi SAW manusia yang paling terbaik, beliau menikah dengan wanita-wanita yang terbaik dan beliau memiliki anak-anak wanita yang terbaik. Beliau memberikan kemudahan di dalam mahar tersebut. Ya. Jadi ketika kita cerita mudah, ya ada orang misalnya berapa mayam? 30 mayam. Jadi kalau kambing kita di Aceh itu kan mayam ya. Iya, hitungannya. 50 mayam. Ada orang mudah, ya sudah, itu mudah untuk dia. Iya enggak? Jadi kalau satu mayam itu kan sekitar 3 gram ya, 3 gram setengah ya. Kurang lebih ya. Kalau sekarang mungkin 28 Ustaz ya, 28 kali 3 juta lah kita bulan. 3 juta. Berarti kalau 50 150 juta. Lebih ya. Jadi itu maharnya aja, belum lagi bawaannya, belum pestanya, belum lagi dekorasi. Aduh, udah ngajarin nikah nih Ustaz. Jadi yang paling mudah. Jadi kalau memang seandainya yang didatangi tersebut ada laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang soleh, ya mungkin dia dari sisi penghasilan mungkin belumlah cukup banyak untuk dipatok maharnya 50 mayam, 30 mayam atau 50 mayam, maka permudahlah. Ya toh kita juga mungkin sebagai bapak-bapak atau ibu-ibu sebelum nikah sama bapak dan ibu kan terkadang juga kerja kan masih serabutan. Jadi harus ingat dong. Ingat dulu, jangan ingat sekarang saya sudah punya ini dan punya itu. Justru ibu bapak yang tadinya mungkin kerjanya serabutan, kemudian ada mertua yang berbaik hati menerima bapak dengan hal yang mudah tadi, tapi subhanallah setelah menikah justru Allah membukakan pintu rezeki. Kan seperti itu ya. Jadi kenangan itu mesti diingat di sama bapak. Terus yang kedua juga Umar bin Khattab. Ini di zaman Umar loh ya. Kita ketahui bahwasanya pemuda-pemudi di zaman Umar bin Khattab itu kan sahabat-sahabat Rasulullah yang tentunya fitnah itu tidak seperti fitnah hari ini. Dan kita bisa melihat bagaimana kondisi dan keadaan fitnah wanita di zaman kita sekarang ini yang begitu mengerikan. Maka Umar bin Khattab pernah menyampaikan khutbah. Jadi bukan majelisnya majelis podcast ya, kalau ada podcast majelisnya bukan majelis mau ngobrol, itu boleh jadikan khutbah. Jadi jadi materi khutbah. Apa materi khutbahnya? Untuk memurahkan mahar, untuk memudahkan para pemuda untuk menikah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab melihat kondisi pada waktu itu sudah sangat berbahaya, dikhawatirkan akan terbuka hal yang nggak baik ketika di sana dipersulit pernikahan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang memang mencintai pemuda dan pemudi Islam, ya kita tidak hanya melihat dari sisi anak kita, tapi kita melihat secara keseluruhan pemuda-pemudi Islam, karena memang maksiat yang paling terbesar, ya hal yang paling banyak orang terjatuh dalam masalah kemaluan ini. Maka jadikan ini sesuatu yang halal dan menjadi ibadah. Permudahlah urusan menikah dengan mereka, asalkan laki-lakinya mau bertanggung jawab. Ya, dan selanjutnya yang paling terpenting juga, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada teman-teman semuanya, terkhusus kepada kaum wanita yang mau menikah, jangan terkesima dengan indahnya status di Instagramnya, jangan terkesima dengan video ceramah yang selalu dia share, seorang suami yang soleh. Karena itu nggak menampakkan sisi dalamnya. Nah, kalau udah nikah beda semua tuh. Bakal beda semua. Pengalaman pribadi. Jadi hal yang paling terpenting itu selain dia soleh dan sebagainya, tidak suka mukul.
Nah, betul. Saya sering mengingatkan, jangan Anda terkesima ketampanannya, jangan terkesima wah dia ini sudah ngaji, sudah lama ngaji, ada hafalan Qur'annya, wah mungkin dekat dengan para ustadz dan lain sebagainya. Tapi kalau dia adalah laki-laki yang suka mukul, jangan diterima. Jangan diterima. Ya, terkadang ibu-ibu punya anak wanita nggak pernah disentuh, dalam arti kata nggak pernah dipukul anaknya, cukup dengan dikedipkan mata anak sudah paham. Kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang dijadikan itu sebagai ring tinju, dikebuk, ditendang, ditempeleng dan lain sebagainya. Dan wallahi saya katakan laki-laki seperti laki-laki yang pengecut. Setuju, Ustaz. Iya. Kenapa dia berani dengan wanita di rumah? Wanita yang lemah dia berani memukul. Coba ada begal, coba berani nggak dia mukul? Benar. Jangan-jangan pas lihat begal malah dia lari. Pengecut namanya ya. Jadi waktu itu ada seorang sahabiah mendatangi Rasulullah SAW, yang mana beliau ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau dilamar fulan dan fulan. Kata Nabi, kalau si fulan suka mukul, kalau si fulan pelit, nikahi si fulan. Jadi Rasulullah SAW melarang menikahi sahabiah, melarang sahabiah ini menikah dengan laki-laki yang tadi suka mukul. Jadi ini hal yang digarisbawahi oleh Nabi SAW. Berarti menarik kali itu ya. Ini harus digarisbawahi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ingat, semua pemuda juga sekarang sedang memulai hal yang sama seperti bapak mulai dulu. Jadi berikanlah kami waktu. Berarti bisa masuk materi untuk waktu nazar nanti ya. Jadi bapak-bapak ini kan saya memang belum punya, sama kayak bapak dulu. Jadi Ustaz, masuk lagi ke pertanyaan kita tadi, menyambung terkait dengan masalah paras, Ustaz. Dan itu baik dari sisi laki-laki dan sisi perempuan, Ustaz. Tapi saya juga ingin, kalau nggak salah Rasulullah pernah bersabda terkait dengan ketika ditanyakan siapa wanita yang paling baik. Wanita yang paling baik adalah ketika engkau melihatnya, maka setengah dari kegundahan duniamu akan hilang. Jadi yang dimaksudkan di sini, apakah karena wanita itu cantikkah, Ustaz? Apakah karena perilakunya yang luar biasa baiknya, Ustaz? Itu dari sisi apa sebenarnya dinilai menjadi bagian dari sebaik-baiknya wanita yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kecantikan yang itu sifatnya dari dalam, akhlak, etika, attitude, itu sesuatu yang abadi dan tidak akan pernah hilang. Tetapi kalau seandainya kecantikan itu hanya kecantikan wajah saja, mungkin 1 minggu pernikahan, 1 bulan pernikahan, dia masih cukup menikmati kecantikan istrinya. Tapi kalau seandainya sudah berjalan waktu berbulan-bulan atau sudah masuk 1 tahun, ya kecantikan itu akan pudar. Kecantikan itu akan hilang ketika wanita tersebut tidak punya akhlak, ketika wanita tersebut tidak punya adab, ketika wanita itu suka melawan suaminya. Secantik apapun dia itu menjadi sesuatu ilfil ya. Dia melihat seorang wanita yang punya akhlak seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, aqrab, sesuatu yang paling dekat dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah wanita yang cantik yang diindahi dengan akhlak yang baik. Ya, cuman intinya tetap inti kepada akhlak yang baik tadi. Dan kita ketahui juga istri Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala, adalah wanita yang cantik. Dan bahkan beliau dikenal kulitnya kemerah-merahan sampai Rasulullah memanggil beliau sebagai Humairah. Nah, seperti itu. Berarti ini dari sisi sikapnya, Ustaz. Jadi sebenarnya perilaku yang paling menenangkan setelah menikah adalah bagaimana istri kita mengerti bagaimana menjadi seorang istri dalam ajaran agama. Begitu juga dengan sang suami ya. Jadi bukan berarti paras cantik ketika kita lihat menjadi tenang, Ustaz. Jadi kalau di belakang akhirnya marah-marah terus merasa tidak cukup sama sekali, pulang suami sakit kepala juga. Ya, jadi ya selain dia kan tidak hanya melihat dari sisi istrinya saja. Ya, betul. Dia pulang ke rumahnya sudah bersih, dia pulang ke rumah tempat tidurnya sudah rapi, dia pulang ke rumah sudah ada minuman yang disediakan. Ini kan sesuatu yang akan menyenangkan seorang suami. Tapi kalau pulang ke rumah istrinya masih tidur-tiduran, masih golak-golek, ya rumah masih berserakan, apalagi anaknya mungkin belum mandi. Kalau sudah punya anak, pasti hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan oleh kaum wanita. Bisa saja itu hal yang sepele, tapi ketika sudah dilakukan secara terus menerus dan lain sebagainya, akan ada kejenuhan. Nah, ketika ada kejenuhan, tidak akan ada baik komunikasi antara suami dengan istri. Seperti itu. Masya Allah. Jadi sedikit banyaknya kita sudah mendapatkan ilmu ya. Sebenarnya dari pengalaman kayaknya Dais lebih banyak yang sudah karena saya gagal 5 kali, jadi kita cerita tadi. Nah, tapi ini Ustadz, misalnya kalaulah kita
bahas masalah pernikahan ini kan condongnya memang sebaik-baiknya kita menikah ini kita bisa menikah di usia muda nih. Nah, ada nggak sih Bu Ustadz batasan umur yang ditentukan dalam Islam tentang pernikahan muda? Mengenai batasan umur ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah ketika umurnya masih cukup muda, 20-an tahun. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menikahnya umur 25 tahun. Namun di sini dilihat kembali kepada personalnya orang itu sendiri. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Ya masyarus syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, kalau seandainya di antara kalian sudah punya bekal untuk menikah, maka hendaknya kalian menikah. Dan itu kembali kepada bagaimana cara dia bisa menjaga dirinya. Kalau ada seorang pemuda umurnya 19 tahun, dia sudah punya bekal untuk menikah. Dan kalau dia tidak menikah, dia dikhawatirkan akan terjatuh dalam zina, maka anak laki-laki yang umur 19 tahun ini sudah wajib untuk menikah. Tapi ada orang umurnya masih 28 tahun, tapi mungkin karena kesibukan, dia punya banyak kerjaan, banyak proyek, atau mungkin masih banyak hutang dan lain sebagainya, sehingga syahwatnya itu tidak terlalu menggelora seperti anak muda yang umur 19 tahun tadi. Dan dia masih bisa menjaga dirinya untuk tidak terjatuh dalam zina. Apakah ini wajib dia menikah? Dia belum wajib menikah, tapi dia disunahkan, dihasung dia untuk menikah. Jadi hukum nikah itu disebutkan oleh para ulama kembali kepada personalnya orang, bagaimana kondisi dia. Jadi kalau seandainya memang dengan dia tidak menikah akan terjatuh dalam zina, maka walaupun umurnya sudah masih 20 tahun, maka di situ dia wajib untuk menikah. Berarti tetap kalau kita lihat kita sambung dengan hukumnya di Indonesia pun mungkin juga ada batasan umur ya, karena tidak boleh terlalu muda ya. Betul, karena kan sekarang syariatnya hukumnya berlaku di atas 17 tahun baru boleh menikah dan sudah memiliki 22 ya sekarang ya. 22 ya. 22. Laki-laki Dan harus punya kartu identitas dulu. Dan kalau misalnya ada yang berkata, apa dalilnya pemerintah buat 22 tahun? Itu sebenarnya nggak perlu ditanya dalil. Dia secara hukum asal itu kan boleh umur berapa saja. Benar. Namun pemerintah melihat kondisi dan keadaan. Mereka melihat kondisi dan keadaan. Banyaknya orang-orang mereka nikah muda, tetapi justru dengan nikah muda tersebut banyak terjadi perceraian atau terjadi keributan dan lain sebagainya yang belum memiliki kematangan. Maka tidak masalah pemerintah membuat kebijakan di sini. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zamannya beliau, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Rasulullah, di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga 2 tahun di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, laki-laki yang mereka menceraikan istrinya dalam satu majelis dengan 3 kali tolak itu dianggap hitungnya sekali. Tapi di zaman Umar bin Khattab melihat begitu mudah orang menganggap cerai, sehingga Umar membuat sebuah ketetapan, siapa yang dia melafatkan kalimat tolak 3 kali dalam satu majelis, maka itu bisa jatuh untuk menutup pintu agar seseorang tidak bermudah-mudahan untuk mentolak. Jadi ini ada hukum yang sifatnya adalah kembali kepada pemerintah, melihat kondisi dan keadaan, yang sifatnya itu adalah lari kepada sebab. Sebabnya dengan kematangan laki-laki di atas 22 tahun akan lebih matang, maka dibuatlah persyaratan seperti itu. Dan wallahu a'lam bishawab, ini bukanlah sesuatu yang kita anggap sebagai menjadi syariat, karena tidak ada ketetapan kata Rasulullah nikahlah ketika umur 17 tahun. Tidak ada. Tapi Rasulullah mengatakan manis tata'ah, kalau seandainya dia sudah mampu. Dan mampu di sini mampu untuk membekali seperti disebutkan tadi, dan khawatir dia akan terjatuh dalam zina. Ada banyak hal yang menarik yang kita pelajari hari ini, Ustaz. Ustaz, ini juga untuk para ikhwan dan akhwat yang mungkin ingin menikah, saya akan membantu satu lagi pertanyaan yang mungkin bisa dibagikan kepada orang tua kita masing-masing. Diwakilkan ya, saya wakilkan. Ustaz, saya pernah ikut kajian Ustaz sekali di Prada kalau nggak salah. Kajiannya tentang mahar juga, Ustaz, nih. Bagaimana kita memudahkan mahar bagi perempuan, memudahkan mahar bagi laki-laki. Ustaz mengkiaskan satu kisah tentang bagaimana ketika anak Rasulullah SAW nikahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan mahar hanya baju perang bekas, baju besi perang bekas, lalu diterima oleh Rasulullah untuk dinikahkan dengan putrinya. Lalu kalau kita lihat secara sederhana, Rasulullah saja menikahkan anaknya dengan mudah, tidak diminta 100 ekor unta, karena pada saat itu Ali memang tidak mampu. Ali hanya punya satu baju perang saja. Lalu akhirnya Rasulullah nikahkan. Tapi ada banyak pertanyaan, Ustaz. Ini kan karena Ali yang nikahin, seorang laki-laki yang Allah perintahkan kita suruh nikahkan anak-anak kita dengan Ali, dan itu juga anaknya Rasulullah. Jadi Ustaz, bagaimana melihat ini? Karena sebenarnya
anehnya mahar ini selalu ditarik dengan kehidupan setelah menikah. Ya. Berarti ketika kita tidak mampu memberikan mahar yang cukup dalam jumlah besar misalnya, berarti kita tidak mampu menafkahi pasangan kita nanti setelah menikah, Ustaz. Jadi bagaimana ketakutan itu? Ini juga terkait tauhid, Ustaz. Berarti kita meyakini bahwasanya Allah akan mencukupi segala rezeki kita. Bahkan kita punya anak, nanti anak kita punya rezeki, suami istri kita juga punya rezekinya sendiri. Itu bagaimana, Ustaz? Meyakinkan hati sebenarnya, Ustaz. Tapi sebenarnya kekhawatiran orang tua mengenai bagaimana hidup anaknya seperti yang kita sebutkan tadi adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang wajar. Jadi dia tidak ingin anaknya hidupnya nanti nggak baik, hidupannya nanti carut marut dan lain sebagainya. Dikhawatirkan dengan kehidupan yang tidak layak tadi muncullah keributan dan lain sebagainya, kemudian akan terjadi perceraian. Itu sebenarnya pikiran orang tua kita ya, yang mereka memang sebenarnya ingin mencintai anaknya dan sayang sama anaknya. Cuman seperti yang kita sebutkan tadi, kalau memang seandainya ibu melihat si anak ini memang pemalas, ya memang dia baik, rajin, sebagainya, tapi kayaknya ini pemalas ini modelnya, udah nggak usah diterima. Ya tapi kalau seandainya memang dia giat bekerja, semangat bekerja, tapi memang inilah yang dia punya sekarang ini, inilah dia punya, tapi dia punya semangat untuk mencari menafkah, punya semangat untuk mencari kerja, tapi mungkin dia belum beruntung saja. Allah belum membukakan pintu rezeki kepadanya, maka jangan ditolak anak-anak laki-laki yang seperti ini. Kita khawatir seperti kata Rasulullah SAW, kalau seandainya di sana ditolak lamaran yang seharusnya memang harus dinikahkan, maka tunggulah kehancurannya. Akan terjadi kerusakan yang terjadi, terbukanya pintu perzinaan dan lain sebagainya. Jadi hal yang seperti ini juga orang tua harus melihat. Betul seperti kita sebutkan tadi, tetapi ketika dia melihat ada seorang pemuda yang demikian ya sudah. Hal yang kedua, hal yang ketiga, ya kita tuh terkadang mencari pasangan yang sepadan lah ya. Sekufu. Misalnya kita sekufu, kita mungkin punya penghasilan ya 1 bulan misalnya 1 juta atau 2 juta, ya sudah, ya kita carilah yang sekufu sama kita. Jangan kita cari anaknya pejabat, atau kita cari anaknya fulan atau anaknya alan. Yang bedanya aja 1 juta, yang beda 1 juta. Yang dia setiap minggu harus ke salon mungkin harus jutaan menghabiskan uang. Maka ini juga dia, jadi cari yang sekufu lah. Kecuali memang seseorang itu punya kelebihan tertentu, atau memang keluarganya, ya sudahlah pokoknya kami terima kamu apa adanya lah. Masalah uang gampang lah, nanti kita juga banyak perusahaan, kamu bisa memutar perusahaan, ya nggak ada masalah. Tapi secara hukum asal, ya namanya orang menikah itu pasti dia akan mencari yang sekufu dengan dirinya. Yang kaya juga mungkin akan cari yang kaya. Ya yang orang yang mungkin dia S3 juga akan nyari yang S3. Itu kan hal yang wajar ya, sesuatu yang normal saja dalam kehidupan manusia. Cuman untuk memudahkan itulah, jadi kita kuatkan niat untuk menikah. Yang kedua, turunkan level wanita yang akan kita nikah. Terus yang ketiga, carilah sekufu. Maka ini insya Allah akan memberikan kemudahan. Tetapi lagi-lagi saya katakan tadi, kalau memang di sana ada laki-laki yang baik dan dia punya semangat bekerja, apa yang menghalangi bapak-bapak untuk menolak anak laki-laki tersebut? Bisa saja dari lahir, dari keturunannya yang akan menjadi ulama. Dia menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk manusia, tentunya akan mengalir pahalanya ke kakeknya. Jadi kita jangan mulu-mulu hanya melihat berapa sih gajinya, berapa penghasilan dan lain sebagainya. Asalkan dia punya semangat bekerja, ya sudah, bismillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini bagus sekali, penguatan dirinya. Jadi teman-teman boleh dipotong nanti ya, ambil di YouTube Sunnah Muhammad. Sudah diizinkan ya. Sudah diizinkan. Nah ini berhubung juga waktu mendekati sholat zuhur juga nih, terakhir Ustadz, ada nggak nasihat yang paling kuat mungkin dari Ustadz sendiri, atau mungkin ada nasihat-nasihat yang pernah disampaikan oleh Nabi kita sebagai pedoman untuk persiapan menikah, Ustadz? Jadi teman-teman semuanya, ilmu agama ini kan sesuatu perkara yang sangat dibutuhkan. Apa saja kehidupan manusia itu ada solusinya dalam ilmu, ada solusinya dalam agama, ada solusinya dalam Al-Quran, ada solusinya dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita suka menggambarkan kehidupan Nabi kita SAW. Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga untukku. Rumah Rasulullah itu kecil, atapnya itu bisa dipegang, tetapi rumah itu adalah surga untuk Nabi SAW. Ya, nah kita ingin gak hidup seperti itu? Walaupun kita tidak bisa mendapatkan persis seperti kebahagiaannya Rasulullah SAW, setidaknya kita berjalan di atas jalan tersebut. Apa sih bekal Nabi SAW? Beliau membingkai rumah tangga beliau. Bingkai beliau adalah ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah, dan oleh karena itu saya orang yang paling bertakwa kepada Allah.
Jadi hal yang perlu dipersiapkan adalah ilmu agama. Dipersiapkan ilmu agama untuk menjadi calon seorang ayah, untuk menjadi calon seorang suami. Nah, ketika seorang laki-laki yang dia punya ilmu agama, dia mengenal Allah, dia tahu aturan-aturan dalam syariat, dia sadar. Rasulullah mengatakan kalau seandainya engkau melihat ada sesuatu kekurangan dari pasanganmu, maka lihatlah kelebihan yang dia punya. Ini kan salah satu gambaran yang digambarkan oleh Nabi SAW bagaimana cara kita membina rumah tangga yang mana kita akan melihat kekurangan kita masing-masing. Benar-benar. Dan ini semuanya kan bisa didapatkan dari ilmu agama itu sendiri. Dan juga Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Yang mana kita saling menutupi, saling melengkapi dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya setiap orang, dia si istri melihat kekurangan suaminya, suami melihat kekurangan si istrinya, maka tidak akan terwujud rumah tangga yang abadi. Ya, makanya Abu Darda radhiyallahu taala dia berkata kepada istri beliau, "Wahai suamiku, wahai istriku, kalau seandainya aku marah, engkau ridhoi aku. Begitu juga kalau engkau marah, aku akan ridho kepadamu." Dan inilah wujud kita akan bisa langgeng dalam rumah tangga. Dan itu semuanya tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ilmu agama. Jadi teman-teman yang mau menikah, dekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah, maka di situ Allah akan memudahkan. Dan selanjutnya bekali ilmu agama, karena dengan ilmu agama itu akan membawa ketenangan seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sudah komplit banget nih pembekalan untuk persiapan pernikahan. Ada rencana nikah 2 lagi? 40 menit. Berarti ini sebelum kita tutup, alhamdulillah hari ini kita disponsori lagi kegiatan podcast kita. Salah satunya dengan pakaian muslim, Mospet. Ini yang seperti yang saya pakai dan tadi Mickey Head juga yang dipakai oleh Iqbal. Luar biasa nih, buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung ke mospet.id ya. Dan di sini juga udah ada makanan darinya Nas Recipe. Nah, ini cocok banget nih. Ini ada apa musim panas. Ini banyak variannya. Ini ada toppingnya ada buah-buahan segar, ada stroberi, ada anggur, ada kiwi juga ya. Ada lengkeng juga nih ya. Ya, lengkeng juga ada. Jadi ada banyak varian rasa. Ini puding berarti ya? Betul. Puding sutra. Puding sutra karena lembut banget. Kalau yang ini? Kalau yang ini, aduh, kayak saya yang jualan ya. Karena ini menarik puding susu. Puding susu. Jadi dia memang coklat base-nya. Iya, ada coklat, ada rasa mangga juga. Dan ini yang paling menarik buat temenin makan siang kita hari ini. Juga ada Adiba Chicken Biryani. Nah, terima kasih buat Adiba, dan buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung di Adiba Biryani. Ini lokasinya di Banda Aceh. Yap, di Lamprit ya. Jadi teman-teman buat yang mau order bisa langsung lewat Instagramnya juga di @adibabiryani ya. Yang untuk pengen cobain dessert juga boleh langsung di Nas Recipe. Ya, nanti kita tag di Instagram juga di video. Betul. Oke, teman-teman, baik, kita sudah masuk ke penghujung acara. Kita selalu mendoakan kebaikan buat semua teman-teman yang ada di rumah. Semoga yang ingin menikah segera Allah permudahkan, dan yang telah menikah semoga Allah jaga pernikahannya, semoga semakin baik, dan kita sama-sama terus belajar supaya mendekatkan diri kepada Allah dan kita menjadi orang-orang yang beruntung karena berpulang dalam keadaan yang baik di hadapan Allah. Amin. Jazakallah khair untuk Ustadz Haris atas waktunya bersama kami, sudah ikut ngonten bareng bersama kita di sini. Dan insya Allah kita akan kembali di podcast di episode selanjutnya. Tetap terus follow dan ikuti kami di YouTube channel di Sunnah Muhammad dan di Instagram juga ya. @sunnahmuhammad. Oke, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.